orang kan maunya instan. Misalnya kayak si Adi tadi aku bercandain ya udah pakai steroid gitu. Apa sih yang harus kita ketahui tentang steroid? Aku nggak ngerti. Pastikan tidur minimal 7 jam gitu ya. Karena biar hormon kita itu terregulasi. Banyak banget yang mikir bahwa aduh lemak itu harus dihindari gitu. Sebenarnya enggak. Memakai topi seorang introvert yang dimana kalau ke gym ya malas rame orang gitu. Ini mungkin gue bakal banyak dimusuhi ini. Nggak apa-apa dimusuhi asal viral ini. Yang mau membangun otot sekaligus juga membakar lemaknya gitu kan. Jadi double gitu ya. Double hasil gitu kan. Itu harus banget, harusnya perhatikan juga diet dan tidurnya. Kalau mau punya badan jadi harus pakai whey protein nih, harus pakai gainer. Itu gitu salah satu yang konteks mitos tadi. Nah itu juga bocorin nih semuanya nih ya. Untuk maintenance. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Aku Bila Faranov. Hari ini ditemani oleh temanku Bima atau Instagramnya Fit by Bim. Apa kabar? Alhamdulillah baik, thank you so much sudah diundang nih ke Suara Berkelas. Lo kemarin gue liat kontennya di Jepang ya? Iya benar, baru ke Jepang sama Cina kemarin. Itu ngapain? Itu liburan aja sih. Oh liburan aja? Liburan aja. Bukan konten kesehatan? Sambil konten juga, kan sekalian lah kalau ada background di luar negeri kan asik lah konten. Tapi faktanya seminggu sebelum kita podcast ini, mama aku kirim video reels dan itu kontennya Bima lagi ngobrolin tentang kesehatan, tentang turun berat badan. Boleh share nggak insight yang lu dapat ketika lu ke Jepang, ke negara-negara lain tentang kesehatan? Oke. Jadi kemarin itu pas ke Jepang, sebenarnya udah pernah ke Jepang gitu ya. Udah pernah ke Jepang sekitar 6 tahunan yang lalu gitu ya sebelum Covid. Terus sempat juga tinggal di Korea karena sempat kuliah exchange ke Korea gitu ya selama 4 bulan. Jadi memang dua negara ini sebenarnya ya ada perbedaan lah gitu ya, tapi hampir sama sih gitu. Hampir samanya di mana mereka itu benar-benar emang awareness gitu ya, awareness terhadap fitnessnya itu sangat-sangat tinggi gitu. Makanya kalau gue lihat, apalagi di Korea gitu ya, yang benar-benar notabene gue tinggal di sana gitu selama 4 bulan, itu memang sangat-sangat kenceng gitu budaya olahraganya, terus dietnya juga of course gitu kan. Banyak nih pasti dari teman-teman juga nonton film-film Korea ya atau drakor gitu kan. Itu makanan-makanan itu kan yang memang sangat-sangat balance gitu ya. Kimchi gitu kan, sayur-sayuran, terus proteinnya juga banyak. Korean barbecue itu juga memang sangat besar gitu di sana. Makanya tidak bisa dipungkiri memang itu bisa dijadikan inspirasi lah buat kita. Karena memang kalau kita bisa lihat ya Jepang dan Korea itu salah satu atau salah dua gitu ya, salah dua negara yang orang-orangnya itu bisa kita bilang fit dan lifespan-nya itu juga cukup tinggi gitu ya. Jadi itulah bisa kita ambil inspirasi dari mereka gitu. Dan tingkat obesitas di Jepang juga 3% ya. Bener. Itu salah satu yang terendah di dunia. Sangat, iya. Itu memang sangat-sangat rendah. Konteks awareness yang semua orang juga harus terapin, semua negara bahkan harus terapin ya, kayak mereka nggak cuma ngomongin jalan kaki, tapi mereka juga aware sama fitness kayak lo bilang tadi. Yes, tentunya. At least dari dietnya sih yang gue benar-benar lihat gitu ya. Dietnya mereka itu memang yang menunjang mereka sehari-hari gitu, yang proteinnya tinggi gitu ya, terus sayurnya juga tinggi, dan pun kalau misalnya memang mereka itu makan karbohidrat yang banyak gitu ya, itu sangat-sangat seimbang dengan level aktivitas mereka gitu. Kalau misalnya sebenarnya tidak bisa digeneralisir juga sama kita orang Indonesia gitu ya, kan memang nggak semuanya orang Indonesia cuma rebahan doang di rumah gitu ya, tapi kan kebanyakan gitu ya, kalau bisa kita bilang kita ini kan budayanya memang makan nasi yang banyak gitu ya. Terus kalau misalnya memang lagi all you can eat atau apa, memang kita benar-benar pokoknya nggak mau rugi lah gitu ya, kita benar-benar kalap gitu makannya. Tapi kalau misalnya memang tidak diseimbangkan dengan olahraga atau aktivitas yang tinggi gitu ya, itu memang akan sangat-sangat berefek kepada tubuh kita gitu. Jadi gitu sih. Aku tertarik ngajak Bima ke sini karena aku tahu hero's journey-nya dari dulu punya berat badan berlebih. Sampai sekarang kayak punya badan tuh menurut aku tuh udah bagus banget. Boleh ceritain nggak hero's journey ya? Jadi siapa tahu teman-teman di sini yang mungkin lagi struggle dengan turunin berat badan. Apalagi kan 2025 awal nih. Bener banget. Resolusi rata-rata Bener orang banget. turunin berat badan. Let me know. Benar-benar. Biasanya emang kuartal pertama di suatu tahun itu gym membership itu sangat-sangat naik. Through the roof ya. Benar-benar semuanya orang nge-gym gitu kan. Nah, jadi dari awal-awal banget ya. Pas itu sebenarnya
sempet nge-gym juga gitu, sempet nge-gym pas COVID lah gitu ya, tapi on off banget gitu. Nah pas nge-gym di COVID itu sempat kelihatan progres gitu, tapi makannya masih berantakan. Terus karena COVID kan, jadi banyak main game gitu ya sama temen, terus begadangan gitu kan. Jadi progresnya itu nggak maksimal gitu. Tapi otot juga udah ada gitu ya, karena nge-gym gitu kan. Nah pas itu sempet stop, terus akhirnya ya udah berantakan lagi gitu kan. Nge-gymnya kagak ada gitu, terus makannya juga masih berantakan segala macam. Sampai akhirnya 2002 itu bener-bener gendut banget gitu. Itu benar-benar gendut banget. Kalau sekarang ini ya dengan badan segini nih, ini 60-an ya, 60 62 nih segini ya. Pas itu udah sempet sampai 82 gitu. Jadi 20 kiloan lebih dari ini ya. Nah, itu benar-benar berat banget. Mau ngapa-ngapain berat ya, mau jalan aja susah gitu. Terus tidur juga nggak nyenyak. Terus mau olahraga cepet capek. Pas itu sempet naik gunung gede, itu ngerepotin banget temen gitu kan. Mereka sampai ngebopong-bopong kayak aduh itu udah ngerepotin, udah nggak enak banget dalam diri gitu kan. Jadi aduh ini emang gue harus bener-bener turunin berat badan lah. Dan bener-bener titik terendahnya itu adalah pas itu sempet ada acara sama teman gitu di villa ya. Dan pas di villa berenang dong kita gitu kan. Berenang terus ya ada dokumentasi lah gitu kan. Karena itu bareng teman-teman gitu kan, bareng teman-teman angkatan, di post lah gitu kan ke grup angkatan. Gila itu gue malunya, astaga itu perut tumpah-tumpah gitu, nggak mau lagi gue sama sekali. Abis itu gue bener-bener komitmen untuk wah gue harus berubah nih gitu. Ya jadi akhirnya di 2022 ya di pertengahan itu bener-bener konsisten banget gitu. Nge-gym. Dari nge-gymnya ya, start itu pasti emang dari nge-gym sih gitu. Dari nge-gym bener-bener komitmen untuk terus gitu ya, dan wah dapat progres nih gitu. Tapi makannya belum bener gitu. Coba benerin makan, coba benerin tidur, dan itu cepat banget gitu. Pas memang benar-benar komitmen untuk konsisten, ya itu dalam 6 bulan udah beda banget. I'm a different man sih. Turun berapa kilo? Pas itu dalam 6 bulan itu turun 20 kilo gitu. Dalam 6 bulan itu turun 20 kilo, tapi benar-benar signifikannya banget itu 15 kilo dalam 3 bulan di Oktober, November, dan September. Karena itu ya trial and errornya 3 bulan pertama lah gitu ya. Terus di bulan ketiga itu hire coach gitu ya di gym, dan akhirnya tau lah gimana caranya training yang benar gitu kan. Dapat insight juga gitu dalam dietnya kayak gimana. Akhirnya 3 bulan itu 15 kilo dalam 3 bulan. Tapi kalau lu cerita gini kan orang mikirnya, aku juga mau kayak Bima gitu. Yes. 3 bulan mau nggak mau ke gym, bayar PT, aku langsung mikir hasilnya. Ya. Mungkin itu problem bagi sebagian orang kalau hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi. Ya. Oke. Apa yang seharusnya mindset orang punya supaya lu nggak kepancing terus sama hasil dulu ketika masuk ke gym. Let's say aku sekarang member gym di bulan 1 nih, Yes. di bulan 4 aku nggak mau nih harus punya badan yang bagus. Harus gitu ya. Benar-benar harus nih. Iya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin mindset ya, pertama banget kalau dari fitness itu, menurut gue pribadi nih ya, fitness itu salah satu hal dimana yang bener-bener effort itu linear sama hasil gitu. Effort itu linear sama hasil kalau dalam fitness. Jadi kalau misalnya memang hasilnya itu tidak setara, tidak yang diekspektasikan, memang effortnya belum segitu jauh berarti gitu. Effort itu termasuk belajar juga ya tentang fitnessnya gitu. Jadi effort dalam nge-gymnya gitu ya, berapa kali nge-gym, seberapa intens saat di gymnya, terus dietnya udah bener apa belum gitu kan. Dan belajar tentang fitness secara lebih mendalam itu juga termasuk effort gitu kan. Jadi kalau misalnya memang hasilnya belum yang diekspektasikan, effortnya sudah seberapa? Ada yang minus ya? Ada yang minus pasti gitu. Jadi kecuali banget ini 0,000% mungkin ya, 0,01% gitu. Ada faktor genetik yang benar-benar menghalangi kita gitu ya. Itu memang dari effort kita gitu yang harus dibenahi. Seperti itu sih.
ngomongin gym juga atau di olahraga lainnya ya. Orang pikir role yang paling penting itu untuk mungkin fat loss kayak Bima itu olahraganya. Yes. Mungkin ada data juga yang bilang kalau 80% itu juga dari sisi dietnya, kualitas tidurnya juga, Benar. pengelolaan stres juga. Dari POV Bima itu bener gak sih? Atau emang enggak, gue tidur cuma 3 jam sehari, gue makan gorengan juga atau apapun lah. Tapi gue tetap konsisten olahraga dan gue dapat hasilnya kok. Oke. Gimana POV-nya? Aku cuma nggak kebayang kalau di luar sana masih ada yang bilang, aku nggak 7 jam kok tidur. Aku tidur 2-3 jam. Tapi tetap jadi gitu ya. Tetap jadi. Nah, jadi memang kalau kita ngomonginnya itu tentang bangun otot gitu ya, tentang ya mau kelihatan gede aja gitu. Itu diet dan tidur mungkin tidak sebegitu signifikannya gitu. Memang kalau misalnya kita itu mau bangun otot, ya stimulusnya gitu yang harus kita gedein itu effort di stimulusnya atau rangsangan, yaitu latihan beban gitu kan. Yeah. Jadi kalau emang kita banyak latihan beban dan intens juga latihannya, itu pasti akan ada progres gitu. Pasti akan ada progres. Tapi kalau misalnya memang kita itu ngomonginnya tentang fat loss gitu ya, kan banyak dari teman-teman di sini yang mau membangun otot sekaligus juga membakar lemaknya gitu kan. Jadi double gitu ya, double hasil gitu kan. Itu harus banget, harusnya perhatikan juga diet dan tidurnya gitu. Nah, kalau misalnya memang tidak, bisa aja tetap jadi gitu. Cuma nggak akan dapat six pack gitu ya. Terus ya dalam day to day juga kalau misalnya memang tidurnya tidak cukup, sebenarnya bukan untuk transformasi badan doang kan. Pasti performa kita dalam kerja gitu ya, mood kita juga pasti hancur juga nggak sih kalau emang nggak memperhatikan tidur gitu. Jadi itu sih, kalau misalnya memang mau bangun otot aja, memang dari gym gitu. Tapi kalau mau fat loss juga, it's all the diet and the recovery process gitu. Aku yakin di sini teman-teman yang nonton itu rata-rata ada yang, wah relate nih aku baru member gym nih di bulan ini Bill. Aku mencoba untuk masuk ke dunia mereka, aku mewakili mereka. Yes. Let's say aku baru 15 hari sejak tanggal 1 let's say. 1 Januari aku baru nge-gym. Tapi aku nggak ada uang untuk bayar PT. Aku nonton dari YouTube, aku baca artikel atau apapun itu. Aku masuk ke gym, aku nggak tahu ngapain. Aku dengerin si A bilang ini, si B bilang ini. Dan menurut aku, kita kan suka menyerap informasi dari berbagai orang. Kayak mungkin ke gym itu atau dapat badan bagus kayak, oke, aku mau berangkat ke Padang misalnya. Ya. Cara tercepat ke Padang apa? Mungkin ada yang bilang naik pesawat. Naik bus. Kan banyak cara untuk menuju ke Padang. Banyak cara untuk punya badan bagus. Caranya beda-beda. Kalau aku tanya dari POV Bima, POV aku yang beginner juga, aku harus ngapain? Tanpa bayar PT, aku harus olahraga apa? Atau top 5 gerakan yang harus aku lakukan supaya 3 bulan. Gimana? Tolong bantu kami gitu beginner ini. Siap, bisa banget ya. Walaupun kalau memang secara idealnya gitu ya, hire a coach gitu ya. Memang idealnya gitu kan. Karena itu akan sangat mempersingkat trial dan error gitu. Makanya kalau misalnya memang awal-awal itu dalam 6 bulan itu sebenarnya hire coach dari awal gitu ya, itu mungkin bisa 2 bulan juga langsung jadi gitu sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa gitu ya, lagi di posisi belum bisa hire PT atau coach online gitu ya, itu bisa banget gitu, itu bisa banget. Satu, fokus kepada apa yang mau didapat gitu sebenarnya. Hasilnya itu mau apa sih gitu? Apakah emang mau punya badan gede gitu ya, atau emang mau punya badan lean, atau mau gym dan diet itu sebagai penopang karir atau hobi sebagai atlet gitu ya, itu beda-beda banget. Cara latihannya, dietnya itu beda banget gitu. Jadi fokus aja dulu gitu ya, fokus terhadap suatu tujuan gitu. Sebenarnya mau nge-gym, mau diet itu untuk apa gitu. Kalau gue pribadi ya, dari konten-konten gue, karena gue pribadi itu progresnya fat loss gitu ya, yang gue spesialisasi itu fat loss. Jadi gue memperlihatkan proses fat loss yang efektif gitu.
Jangan tanya ke gue atau jangan minta gue untuk ngajarin progress bulking gimana gitu. Gue nggak paham gitu. Kayak tadi misalnya ke Padang tiba-tiba orang yang saranin ke Riau gitu. Nah gitu kan aneh gitu kan. Jadi fokus pada tujuannya apa dan cari referensi-referensi yang memang benar-benar kredibel itu untuk memberitahu tentang hal itu gitu. Jangan minta progress fat loss atau minta tips fat loss ke orang yang masih gemuk gitu kan. Nah, jadi itu aja dulu sih. Ya karena ada orang mikirnya aku satu sisi pengen bulking untuk dapat muscle gain atau apapun lah. Satu sisi aku juga mau fat loss gitu. Kalau aku fokus nih, sekarang aku udah masuk ke dunia Bima. Aku mau belajar fat loss sama lu Bim. Coba share tips gerakan apa supaya nanti malam gue ke gym nih, gue tahu harus ngapain. Siap. Nah, jadi kalau untuk fat loss ya, itu memang it's all about the diet gitu ya. Kalau fat loss itu it's all about the diet. Mau gimana pun gerakan gymnya ya, kalau memang dietnya itu tidak diperhatikan, nggak akan bisa kebasmi itu si buncitnya gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan di gym itu adalah ya weight training gitu ya. Kita nge-gym seperti biasa gitu ya. Kita nge-gym dengan gerakan-gerakan hypertrophy atau pembangunan otot seperti biasa, mau bulking kayak mau maintenance, mau fat loss, itu sebenarnya sama-sama aja ya program nge-gymnya. Ya. Nah, dengan kita sudah punya program nih ya di gym, itu kalau memang kita konsisten, itu kita akan membangun otot gitu kan. Kalau kita udah punya otot, ya, otot yang meningkat itu akan meningkatkan metabolisme kita juga. Nah, kalau metabolisme kita itu meningkat, kita akan lebih cepat bakar lemaknya. Gitu. Jadi sebenarnya nge-gym itu sangat-sangat penting untuk pembakaran kalori gitu ya. Karena saat nge-gymnya itu kita bakar kalori gitu ya. Pas kita weight training itu kan kita ngos-ngosan gitu ya. Kita effortnya besar gitu ya, itu membakar kalori. Dan kalau kita udah membangun ototnya, otot itu akan meningkatkan metabolisme yang membakar lebih banyak kalori. Gitu. Jadi double gitu istilahnya ya. Kalau gerakan apapun itulah ya, gerakan apapun itu dari IG gue juga ada, dari YouTube gitu, siapapun ikutin aja gitu. Yang memang mesinnya ada gitu ya di gymnya, itu silakan ikutin aja dari siapapun. Tapi kalau misalnya memang benar-benar mau fat loss, mau membakar lemak, it's all about the diet. Gitu. Dan mindset yang orang pikir untuk kita menuju hasil itu gak usah maintaining lagi. Makanya itu banyak problem kan orang yang udah bagus badannya kayak lu di tadi pas COVID udah oke badannya udah jadi, tapi ya udahlah pelan-pelan aja sekarang udah dapet. Pelan-pelan juga ototnya hilang kan, dan pelan-pelan juga mungkin bisa balik lagi ke berat badan yang sebelumnya gitu. Nah. Dari sana kan konteks maintaining juga ada dibantu dengan yang diet. Ya. Boleh share gak tipsnya? Lu maintaining dari sisi pola makan. Lu per hari ini makannya gimana, jaga gak atau gimana? Oke ya. Kalau spill bocorannya. Nih gue bocorin nih semuanya nih ya. Untuk maintenance ya, menjaga otot kita gitu ya, atau menjaga komposisi badan kita yang sudah puas lah untuk kita gitu ya. Itu sangat-sangat jauh lebih gampang daripada pas kita membangun gitu, tentunya gitu lah. Nah, kalau gue pribadi sekarang gitu, karena gue sudah punya masa ototnya, yang gue tadi bilang juga bang gitu ya, kalau kita memang udah punya masa otot, itu metabolisme kita meningkat gitu kan. Jadi pun kalau misalnya gue makan lebih banyak dari awalnya gitu ya, itu bisa masih seimbang gitu, bisa masih seimbang, gue gak akan terlalu buncit, terlalu cepat gitu. Karena ya pembakaran kalori gue jadi tinggi sekarang dengan gue punya masa otot gitu kan. Jadi memang orang yang sudah punya masa otot itu sebenarnya ada fleksibilitas lebih tinggi untuk makan lebih banyak, untuk makan yang lebih variatif gitu kan. Nah, dan tidak terlalu cepat buncit kembali gitu kalau memang sudah punya masa ototnya. Makanya ini juga pesan nih untuk teman-teman gitu ya. Jangan melihat orang-orang yang udah jadi badannya terus makannya sembarangan gitu ya. Dia aja makan sembarangan badannya jadi. Tak begitu ya konsepnya. Dia emang jadiin badan dulu
dan udah punya pondasinya gitu kan. Iya. Gitu maksudnya sih. Lu kalau malam makan apa, siang makan apa, pagi makan apa? Oke ya. Kalau pagi, kalau misalnya memang lagi fat loss, itu pagi gue nggak makan, gitu ya. Pagi gue nggak makan. Tapi kalau misalnya memang lagi maintenance, gue biasanya pagi itu makan telur 2-3 telur gitu ya, untuk just ada sesuatu lah gitu ya di pencernaan, dan emang itu kan juga protein source yang bagus gitu ya, telur itu. Nah untuk siang itu gue biasa makan ayam gitu ya, makan dada ayam atau steak gitu ya. Nah ini juga sebenarnya penting untuk diketahui, memang tidak mahal gitu ya untuk makan sehat itu. Kalau misalnya memang bisa masak gitu ya, itu sangat ekonomis sebenarnya gitu kan. Dada ayam dan steak itu kalau misalnya emang beli dan dimasak sendiri itu bisa cuma 30 ribuan, 40 ribuan gitu kan. Nah malamnya itu sama biasanya kayak siangnya gitu. Jangan di atas jam berapa? Kalau timing sebenarnya itu tidak terlalu ngaruh gitu ya kalau timing. Memang kalau misalnya kita itu lagi mau fat loss ya, atau mau bulking ya, pokoknya tujuan tertentu, itu timing itu sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu ya. Yang paling signifikan itulah seberapa banyak yang kita makan gitu. Jadi kalau misalnya memang kita makan itu di atas jam 9 gitu ya, itu juga nggak apa-apa sebenarnya, asalkan jangan rakus gitu ya. Atau kalau misalnya di atas jam 9 ya berarti jangan makan sore gitu, frekuensinya ya diturunkan gitu. Yang lu nggak makan apa? Yang gua nggak makan. Oke. Ini penasaran aku. Konteksnya apa nih kalau misalnya lagi mau fat loss? Boleh fat loss atau per hari ini lu nggak makan deh karena lu tahu itu nggak sehat tuh lu. Mungkin orang di luar sana masih menormalisasi untuk makan ini gitu. Mungkin lu karena udah hidup sehat lu. Itu nggak normal lagi bagi lu. Apa tuh makan apa? Ya, jadi kalau untuk konteks fat loss dulu nih ya. Boleh. Ya, kalau untuk konteks fat loss dulu untuk teman-teman yang mau transformasi gitu ya. Gue tuh nggak makan nasi. Boom. Iya, itu. Gue nggak makan. Gue mau mancing situ ternyata ketebak. Gue nggak makan nasi. Sejak gue tahu bahwa nasi itu sebenarnya opsional, gitu. Opsional ya. Sebenarnya nasi itu opsional. Jadi gini loh, ini mungkin gue bakal banyak dimusuhi nih ya dengan coach ya, dengan influencer lain. Gak apa-apa dimusuhi asal viral ini. Siap ya. Apalagi dengan satu Indonesia gitu ya, yang memang budayanya itu makan nasi gitu. Kita harus tahu gitu ya, kita harus tahu mulai dari sekarang kita itu makan sesuatu itu karena apa gitu. Makan nasi itu karena apa sih gitu. Kita tahu gak sih sebenarnya nasi itu untuk apa gitu. Reaksinya di badan kita itu seperti apa. Apakah menunjang keseharian kita, apakah menunjang tujuan kita untuk fat loss gitu kan. Kenapa gue gak makan nasi kalau lagi fat loss gitu ya. Karena nasi itu bagus sekali ya. Sumber energi yang oke kalau memang kita itu sangat-sangat aktif dalam keseharian kita. Tapi kalau misalnya memang kita itu kehidupannya sedentary gitu ya, kehidupannya kantoran gitu ya, dan tidak terlalu banyak gerak aktif seperti atlet, terus kuli bangunan gitu ya, pokoknya aktif dari pagi sampai malam gitu. Itu kita tidak perlu karbohidrat sebegitu banyaknya ya, terutama nasi gitu kan. Nah yang perlu kita prioritaskan apa gitu. Kalau memang kita lagi ingin fat loss, perbanyaklah proteinnya gitu, karena protein itu sangat mengenyangkan untuk kita ya, jadi kita nggak makan sebegitu banyaknya yang bikin kita itu over kalori gitu kan, over kalori dan menumpuk lemak. Dan protein itu membantu kita untuk membangun otot gitu kan, dari stimulus atau rangsangan yang kita buat saat kita latihan beban gitu. Jadi dua itu sangat-sangat penting gitu ya untuk kita ketahui dari protein itu. Nah karbohidrat itu tidak terlalu penting sebenarnya untuk keseharian kita kalau memang keseharian kita tidak sebegitu aktifnya begitu. Tapi lu kan ngomong ini karena lu udah ngerasain dan lu juga udah masuk ke akademi yang lisensinya jelas ya dari sisi kesehatan. Jadi kalau bisa ada orang attack si Bima ini kan ada faktanya yang lu jelasin gitu. Oke, tapi kalau gue pribadi sih masih makan nasi per hari ini, tapi sehari sekali. Karena misalnya kalau pagi tuh
gue makan misalnya telur atau makan ayam. Tapi kalau siang itu gue pasti makan nasi. Oke. Opsinya apa untuk diganti nasi? Sebenarnya tidak perlu diganti juga ya. Gue mau Nasi mau itu- coba deh nggak makan nasi misalnya. Mau coba nggak makan nasi? Ya. Ya sudah, nggak usah makan nasi aja. Ya berarti double ada ayam gitu. Oke. Gitu. Jadi perbanyak aja proteinnya. Kalau memang lagi nggak makan nasi, kita itu kalau misalnya memang tidak makan karbohidrat gitu ya, itu kita bisa makan seberapa banyak pun protein yang kita mau makan gitu. Dan protein itu, ini fun fact about protein gitu ya. Protein itu kalau udah masuk dalam tubuh kita, ya, itu harus diproses dan prosesnya itu tinggi kalorinya. Ya, kalori yang kita butuhkan untuk memproses si protein itu 30% dari kalori yang masuk dari protein itu. Jadi misalnya ada 100 kalori dari protein yang masuk ke tubuh kita. Mungkin 30 kalori dari 100 kalori itu terpakai untuk memproses proteinnya dalam tubuh kita. Gitu. Karena protein itu kan terbentuk dari asam amino dan pokoknya sangat-sangat kompleks lah gitu ya protein itu strukturnya. Jadi perlu kerja lebih banyak tubuh kita. Nah, kalau misal karbohidrat dan lemak itu tidak terlalu tinggi, ya, memproses badan kita itu memprosesnya tidak terlalu tinggi. Jadi kalori yang masuk dari karbohidrat dan lemak itu hampir pure gitu ya. Segitu kalorinya ya segitu gitu. Maka itu kita kalaupun banyak makan protein, ya, 500 gram dada ayam gitu. Kayaknya kok kenyang banget gitu ya. Kenyang banget pasti begah itu. Pernah kan? Ya, pasti begah. Tapi kok malah turun berat badannya gitu kan? Karena memang kalorinya tidak semuanya masuk pure dalam tubuh kita. Ada kalori dari dada ayam itu, dari steak, dari daging yang dibutuhkan untuk memproses protein tersebut. Dan biasanya juga kenyangnya itu lebih tahan lama ya. Sangat, bener banget. Karena kalau gue makan nasi tuh, 2 jam kemudian lapar lagi gitu, atau pengen yang manis-manis gitu. Ya. Apalagi kalau permen gitu-gitu kan, pasti nggak cukup gitu kan kalau misalnya 1 coklat gitu kan. Terus lu karbo apa dong sekarang? Karbo, kalau misalnya memang kita itu lagi mau bulking gitu ya, gue pasti inkorporasikan karbohidrat lagi ke dalam diet gue gitu. Jadi kalau misalnya memang lagi bulking, kan bener-bener kita itu harus lebih intens kan untuk di gymnya gitu. Jadi gue masukin lagi asupan karbohidrat seperti nasi gitu. Jadi gue bukan mengharamkan nasi. Ngerti ya? Tapi tergantung konteksnya gitu. Kalau emang lagi fat loss, kenapa harus makan nasi gitu? Apakah perlu makan nasi? Kalau emang enggak sebenarnya ya sudah gitu, nggak usah. Tapi kalau misalnya emang benar-benar kita itu lagi memprioritaskan performa kita dalam nge-gym, dalam kerjaan kita, kalau kita sebagai atlet gitu kan, karbohidrat itu masih penting gitu dan harus ada dalam diet kita seperti nasi. Gitu ada teman gue di Aceh itu, gue nggak bohong, dia dari lahir gak makan nasi sampai sekarang, sumpah. Oh iya? Serius. Tapi makan mie. Ya sama aja. Serius. Ya, memang ada orangnya. Makan mie, dia kalau gue ajak ke pesta segala macam dia gak makan nasi. Tapi orangnya gemuk. Orangnya gemuk sumpah. Karena makan mie. Karena makan mie gitu. Dan itu sih lucunya. Oke, Bim, ceritain dong mitos gym yang selama ini orang itu masih keliru gitu. Apa yang gue harus tahu? Mitos gym yang sebenarnya keliru. Coba apa yang biasanya Bang Bilal dengar? Mungkin ngomongin ini nih. Ada orang bilang kalau kita itu harus makan protein yang rendah lemak. Kalau yang tinggi lemak itu nggak bagus, memang bener gak sih? Oke, ya lemak nih ya. Kita ngomongin lemak. Oke, boleh lemak. Ya. Jadi lemak nih, itu bener banget ya. Itu bener banyak banget yang mikir bahwa, aduh lemak itu harus dihindari gitu. Sebenarnya enggak gitu ya. Lemak itu bagus, malah lemak itu yang menjadi sumber-sumber atau jadi building blocks hormon-hormon dalam tubuh kita. Jadi memang kita itu perlu lemak gitu. Makanya kenapa lemak itu masuk dalam makronutrisi kan, protein, lemak, dan karbohidrat gitu. Karena memang cukup esensial lemak itu. Nah, yang tidak baik itu adalah lemak terlalu banyak, of course gitu ya. Karena lemak itu memang terkandung kalori yang cukup banyak. Jadi kalau protein itu kan kalorinya dalam 1 gram itu 4 gram
dalam 1 gram protein itu ada 4 kalori. Ya. Dalam 1 gram karbohidrat itu ada 4 kalori. Kalau lemak itu dalam 1 gram lemak itu ada 9 kalori. Jadi kalau misalnya emang kita itu makan banyak lemak, ya makanannya kita udah banyak makan karbohidrat gitu kan, nasi kita banyak, terus kita pakai rendang gitu kan, lemak-lemakan semua gitu kan. Nah itu sangat-sangat bisa surplus kalori gitu, karena memang lemak itu kalorinya tinggi. Ya. Tapi kalau makan lemaknya ya, itu sangat-sangat tidak masalah gitu. Malah kalau misalnya memang kita itu lagi ada dalam proses fat loss gitu ya, lemak itu bisa bagus untuk kita gitu. Kalau misalnya emang kita lagi fat loss, kita itu cut down di karbohidratnya, kita itu tidak makan terlalu banyak karbohidrat, energi itu kita dari lemak gitu kan, entah dari lemak yang terkandung dalam badan kita ya, atau dari lemak yang kita makan gitu. Jadi lemak itu bisa jadi sumber energi juga, makanya lemak itu jangan dihindari gitu ya, tapi memang perlu dibatasi, karena kalau misalnya kita kebanyakan lemaknya bisa surplus kalori. Ya kayak kebanyakan makan daging kambing kali. Nah itu dia. Iya. Tapi kan kalau dari sisi protein yang tinggi lemak, mungkin salmon juga lemaknya tinggi kan. Daging sapi, daging kambing, kalau dikonsumsi dengan takaran yang tidak berlebihan ya. Apapun yang berlebihan juga nggak bagus gitu ya. Of course, bener. Terus ada tim kita nih si Adit, dia udah makan banyak katanya, udah coba untuk bulking, tapi punya problem mungkin katanya dia udah ke gym juga, mungkin kayak agak mual atau apa gitu. Itu solusinya gimana sih? Bagi teman-teman di luar sana yang sorry for saying mungkin kurus tapi pengen the best version of themselves, apa stay in shape atau apapun, pengen berisi tapi susah, itu solusinya apa? Ini kebalikannya fat loss. Kebalikannya fat loss gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa apapun tujuannya gitu ya, itu pasti ada sacrifice-nya gitu. Pasti ada yang harus kita korbankan gitu, atau harus kita benar-benar effort lebih gitu. Makanya kita emang mau berubah ya harus ada yang dirubah gitu kan, nggak bisa sama seperti yang kita lakukan gitu. Nah, kalau emang mau fat loss pasti ada laparnya sedikit gitu kan, pasti itu pasti. Lapar itu reaksi fisiologis yang normal dari tubuh kita saat defisit kalori. Nah, kalau kita itu lagi bulking ya, mau gedein badan, itu mungkin ada mualnya sedikit ya normal gitu. Itu reaksi fisiologis yang normal saat kita surplus gitu. Karena memang kalau kita maintenance gitu ya, kita nggak kekenyangan gitu kan, ya nggak grow gitu, kita nggak surplus, kita cuma di situ-situ aja. Kalau emang kita di batas kenyang aja, jadi memang agak harus over kenyang gitu, harus over kenyang sedikit. Ya. Jangan sampai muntah gitu ya, jangan sampai muntah di mana semuanya dimasukin, maksa gitu, jangan gitu. Tapi memang mungkin harus ada mual sedikit gitu, untuk ada perkembangan dalam komposisi tubuh. Kalau memang mau bulking gitu. Toleransi terhadap mual tadi. Bener, karena konteksnya juga kalau kita ke gym kita belajar toleransi terhadap rasa sakit ya. Iya. Misalnya benar juga. Dari nol juga kita harus angkat beban yang selama ini nggak pernah kita angkat, ngerasain sakitnya. Kalau kata orang sih kayak 5 days of pains and the rest is easy ya. Bener. Dan orang kan maunya instan. Misalnya kayak si Adi tadi, aku bercandain ya udah pakai steroid itu. Menarik ya. Oke. Itu gimana? Apa yang orang kan bercandain nih orang steroid, nih orang steroid itu apa sih yang harus kita ketahui tentang steroid? Aku nggak ngerti. Oke, steroid ya. Jadi sebenarnya kalau steroid, aduh ini agak sensitif ya. Cuma agak sensitif nih ya. Kalau di fitness industry agak sensitif ya. It's okay. Tapi kita bahas nih ya. Steroid itu memang sangat lumrah kalau di fitness industry, apalagi di fitness industry yang masuknya itu ke bodybuilding. Oh, kompetisi ya? Iya, kompetisi. Ya. Kalau kita masuk ke stage gitu ya, itu sangat lumrah. Karena ya seperti yang kita ketahui, kalau kita mau perang dan musuh kita bawa senjata, bawa senapan, kita nggak mungkin bawanya cuma pisau dong, gitu kan? Nah itulah steroid gitu. Kalau misalnya memang kita mau benar-benar on par gitu ya, setara atau melebihi dari lawan kita di stage. Tapi kalau misalnya untuk health ya, dan bodybuilding sama health
dan fitness itu dua hal yang berbeda gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk health, untuk aesthetic body gitu ya, badan gue ini kalau misalnya ditaruh ke stage nggak ada apa-apanya gitu. But I feel good in myself ya. Badan ini yang emang gue mau gitu ya. Badan ini yang memang menjadi tujuan gue gitu ya. Gue nggak punya arah ke sana, jadi gue nggak pakai steroid. Kalau misalnya ada orang yang pakai steroid gitu ya, that's okay kalau memang benar-benar tahu resikonya dan benar-benar tahu tujuannya gitu. Karena itu sih, kalau misalnya memang untuk fitness gitu ya, there's no need for steroids at all. Benar-benar nggak perlu gitu. Iya. Apalagi kalau steroid untuk validasi itu udah. Nah itu dia kan, apalagi kita kan sosmed banget kan gitu sekarang kan. Benar. Ngeliat, ini orang gede banget nih, gue harus gede dia gitu. Nah itu bahaya sih. Iya gitu. kita nggak tahu apa yang terjadi di behind the scene ya. Bener. Dalam konteks apapun lah, mau itu ngomongin fitness atau apapun. Iya. Kita ngelihat wah ini orang hasilnya bagus gitu. Tapi supaya teman-teman tahu aja nih. Iya. Ada tanda-tandanya gak supaya gue tahu ini orang steroid atau enggak? Aduh. Kalau dari Piofil. Oke. Walaupun ini bakal dihujat nih Bima, tapi oke lah ya. Oke, tanda-tandanya adalah kalau misalnya dia itu ditanya, "Bang, lu pakai steroid atau enggak?" Terus dia nggak jawab langsung iya atau enggak. Ah, udah. Oh gitu. Udah. Kalau dia nggak jawab langsung karena emang iya juga sih, maksudnya misalnya nih orang tanya ke gue, Bill pakai steroid enggak? Gue diam nih. Gue diam karena gue kesel. Itu kan orang ngejudge gue pakai steroid. Ngapain sih lu nanya? Iya. Atau, ya ilah, pakai steroid juga lu nggak akan segua atau apa gitu-gitu. Pokoknya kalau misalnya dia iniin apa namanya ngebelokin lah gitu ya, ngebelokin pertanyaannya. Itu tanda-tanda. Tapi sih efek samping yang berbahayanya apa sih? Kayak mungkin tuh nggak long lasting ya atau emang bakal sakit di badan sendiri kali ya? Oke, jadi steroid itu gue pribadi kan nggak pernah pakai ya, nggak pernah pakai, jadi gue nggak merasakan langsung. Tapi gue benar-benar lihat bahwa steroid itu kan kita memasukkan suatu zat asing gitu ya ke badan kita. Apalagi kalau hormon-hormon gitu kan, seperti testosteron gitu. Kalau misalnya kita suntik testosteron gitu kan, itu yang dari gue dengar ya, karena kita suntik testosteron, itu produksi testosteron di badan kita itu kan jadi menurun. Karena ada testosteron asing dari luar yang masuk, gitu kan. Nah, kalau kita lagi nggak pakai steroid saat kita sudah suntik testosteron, itu karena produksi testosteron kita masih rendah, kejantanan kita itu akan menurun. Oh iya. Gitu. Pernah dengar ya. Jadi susah berdiri, gitu ya. Jadi ya pokoknya apa yang membuat kita manly itu kan dari testosteron gitu kan. Makanya biasanya ada post cycle gitu ya, ada post cycle. Jadi harus dinormalisasi lagi si hormonnya gitu untuk produksi lebih banyak lagi. Karena kemarinnya itu ada zat asing gitu kan. Itu cuma satu dari berbagai macam problem lainnya itu. Keren, saya menarik ya. Dan kayak gue bilang tadi, gue ngajak Bima kesini juga karena lu udah sekolah di bagian itu dan untuk menuju ke sana progresnya gimana sih untuk lu bisa akademi apa? Bisa ceritain nggak? Oke, jadi sertifikasi gue gitu ya. Jadi kalau untuk sertifikasi memang gue tuh bener-bener karena gue passionate banget ya dengan fitness ini dan gue melihat gue bisa menjadi gue bisa menjadi seorang yang punya impact lah gitu dalam fitness industry gitu ya. Jadi gue ngomong nggak mau ngasal gitu. Walaupun gue punya pengalaman gitu ya dalam transformasi badan di gue sendiri dan gue juga sudah handle ratusan klien yang sudah transformasi badannya gitu. Tapi gue perlu punya dasar gitu. Gue perlu punya dasar tetap gitu ya. Makanya gue ikut sertifikasi, udah ikut sertifikasi 2 sih yang dari nasional. Ini gue ikut dari Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia, itu APKI. Ya, pendengar APKI. Ya, yang logonya merah gitu ya. Nah, yang kedua itu dari fitness legend kita, yaitu Bli Aderai. Gitu ya. Jadi gue benar-benar langsung belajar dari expertnya karena ya mau gimana pun pengalaman gue tetap mau punya dasar lah gitu, mau punya dasar intelektual dalam apa yang gue sampaikan gitu. Tapi kalau memang di fitness industry ya mau punya sertifikasi apapun, tapi kalau misalnya nggak punya pengalaman pribadi gitu ya,
there's no use for that gitu loh. Cuma knowledge doang kan berarti gitu. Jadi pengalaman, experience is everything gitu di fitness industry. Gokil, lu muda banget, lu masih 22 tahun tapi masih 22 tahun guys, tapi dia udah bantu ratusan orang untuk buat transformasi ya. Itu insightful banget. Dan kalau teman-teman mau lebih kenal dengan Bima atau lu mau follow dia atau lu mau belajar langsung nih jadi coach lu nih, ini bakal gua taruh link di deskripsi ya ntar, of course. Oke, kita masuk ke ini 3 pertanyaan dari Suara Berkelas. Boleh. Yang pertama dari Yunita _Baikadik. Bang Bima, gue udah 2 bulan ini diet IF atau intermittent fasting. Tapi berat badan gue stuck di angka itu-itu aja. Tips dong Kak Bima untuk turunin berat badan. Oke. Ya. IF itu kan intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu suatu strategi yang memang sangat-sangat oke untuk defisit kalori. Karena ya kalau memang kita mau fat loss itu kan kita harus turunin asupan gitu kan. Dengan kita itu fasting atau puasa itu pasti kita akan makan lebih sedikit gitu kan frekuensinya gitu. Nah, intermittent fasting itu dilanjutkan ya. Intermittent fasting itu dilanjutkan. Yang bisa kita benahi kalau memang progresnya itu stuck itu pasti di 3 pilar yang itu aja sebenarnya gitu ya. Diet, latihan, sama recovery gitu ya. Itu 3 semua benar-benar nyambung ya. Jadi kalau misalnya emang dietnya itu sudah intermittent fasting, itu sudah bagus ya. Perbanyak protein gitu. Perbanyak protein, nggak usah terlalu makan banyak karbohidrat gitu ya. Karena prioritasnya di sini fat loss gitu kan. Kalau memang prioritasnya fat loss, nggak perlu terlalu makan banyak karbohidrat, perbanyak proteinnya gitu ya. Di piring itu bisa 80% dari piring itu dipenuhi dengan protein dan sayur kalau memang suka makan sayur gitu ya. Karbohidratnya nggak usah atau memang kalau ada dikit aja. Itu dari diet. Kalau misalnya dari latihan, memang sudah intens atau belum latihannya gitu. Seintens apa sih, masih konteksnya 30 menit kah? 1 jam kah? Nah, intensitas itu beda dengan durasi gitu kan. Intensitas itu seberapa keras kita latihan gitu saat kita latihannya. Jadi kalau memang nge-gym yang seperti tadi gue bilang, nge-gym itu kan sangat-sangat beneficial untuk kita yang mau fat loss ya. Otot lebih banyak, metabolisme lebih tinggi, lebih cepat bakar lemaknya gitu. Jadi kalau memang belum nge-gym, belum latihan beban sama sekali ya, itu bisa dilakukan ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada waktunya gitu ya, belum sampai situlah gitu ya, belum sampai harus bisa nge-gym gitu. Jalan kaki, banyakin jalan kaki karena saat kita jalan kaki kita bakar banyak lemak gitu. Kita bakar banyak kalori, kita bakar energi kita itu dari lemak gitu ya. Jadi banyakin jalan kaki. Segimanapun rupanya gitu ya, dalam sehari itu pokoknya cari cara untuk banyak jalan kaki. Apa bangun tidur langsung jalan kaki. Kalau misalnya parkir untuk ke kantor itu agak jauh gitu kan, biar lebih banyak jalan kakinya gitu. Naik tangga gitu kan. Nah, jadi pokoknya aktivitas harian banyakin. Dan dari recovery tentunya. Dari recovery pastikan tidur minimal 7 jam gitu ya. Karena biar hormon kita itu terregulasi, terus kita juga bisa lebih prima besoknya untuk melanjutkan diet, ya, untuk melanjutkan latihan-latihan kita. Karena kalau misalnya kita emang performanya udah down gitu ya, dari tidur yang tidak cukup, itu pasti effort kita kan juga untuk basmi buncit gitu ya, pasti menurun gitu. Jadi sebenarnya di situ-situ aja. Tapi kita harus jujur gitu. Kita sebenarnya effortnya udah sebegitunya belum sih? Gitu. Terus ada yang komen, aku Kak udah effort nih, tidur 7 jam sehari. Oke. Jam 4 pagi tidur, bangun jam 10. Itu gimana tuh? Nah, oke. Ya jadi untuk tidur ya, sebenarnya memang kalau dari pengalaman gue pribadi, durasi itu yang paling penting pokoknya. Durasi itu paling penting. Setiap kita itu memang punya jam tidur kita masing-masing gitu ya, yang kita nyaman dan memang kerjaan kita itu enaknya itu di mana gitu ya, di malam atau pagi hari atau gimana gitu kan, senyamannya kita. Jadi durasi itu memang paling penting ya. Kalau bisa benar-benar minimal di atas 6 jam lah, minimal banget itu. Kalau 7 sampai 8 jam itu ideal ya.
Nah, kalau secara timingnya ya, itu kenapa bagus kalau kita itu sebelum jam 12 malam? Karena memang kita sebagai manusia ini kita punya namanya ritme sirkadian gitu kan. Ritme sirkadian ini ya memang penting untuk kita karena regulasi hormon itu terjadinya kapan gitu kan. Terus ya normalnya lah gitu. Memang normalnya kita sebagai manusia itu saat matahari terbenam ya kita itu istirahat, kita itu recover gitu. Saat matahari terbit kita itu prima kerja gitu kan. Dapat matahari, mata melek gitu kan. Jadi idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa dioptimasi dari timing, kalau misalnya memang sering istilahnya begadang dari jam gitu ya. Kerja shift bang gitu. Kerja shift misalnya, shift malam atau emang gue itu kan kerja kreatif bang, harus malam gitu, gue record malam misalnya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Pastikan besok bisa bangun di atas jam 10 gitu. Ya, itu minimal banget kalau emang nggak bisa dioptimasi dari timing. Oke, nice. Insight menarik juga. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Dari pertanyaan dari Ahmad SYRPP. Ini ribet banget ya namanya Ahmad SYRPP. Ada aja ya username ya. Tapi nggak ada foto. Bro Bima, apa bisa aku latihan di rumah untuk membentuk otot? Di rumah ya. Di untuk rumah. Ngebentuk otot. Ya, jadi kalau memang tidak ada akses ke gym atau agak susah gitu ya. Ini selalu gue bilang ke klien gue pribadi, ya, kalau memang ada rezekinya, bikin home gym, gitu ya, bikin home gym. Ini investasi yang benar-benar sekali seumur hidup, gitu ya, terus benar-benar bisa dipakai selamanya, gitu kan. Bikin home gym itu kalau memang seminimal-minimalnya itu bisa pakai dumbbell, ya, dumbbell 2, gitu. Kalau bisa yang adjustable, yang memang bisa disetting beratnya, dan bench, ya. Bench itu untuk kita tiduran, untuk kita duduk gitu ya. Kalau di gym itu kan ada gym bench. Nah, dengan 2 itu aja, itu sebenarnya udah bisa dibilang home gym. Ya. Kalau misalnya memang benar-benar bisa, ada rezekinya, investasi di situ. Karena mungkin 80% dari gerakan gym itu bisa dilakukan dengan 2 equipment itu. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, ya, itu akan agak susah sebenarnya. Apalagi untuk yang fat loss. Untuk fat loss, kalau memang ada orang yang overweight, itu calisthenic itu sebenarnya bisa jadi opsi gitu kan. Push up, pull up gitu. Squats, body weight squats, itu bisa jadi opsi. Ya. Itu kan tanpa alat sama sekali tuh. Tapi kalau memang kita itu banyak lemak dalam tubuh kita, pasti berat banget gitu. Body weight kita tuh berat banget. Push up pasti kalau misalnya emang orangnya masih obes gitu ya, itu 1 atau 2 juga udah tumbang gitu. Nah, kalau misalnya memang bro di sini itu ingin bulking ya, jadi dari kurus, calisthenics itu bisa jadi opsi ya. Beli pull up bar itu udah cukup gitu ya. Bisa push up, pull up, squat, body weight squats itu juga udah cukup lah gitu. Tapi kalau misalnya memang untuk yang agak obes, entah bikin home gym, pergi ke gym gimana pun caranya, atau nggak usah sama sekali dulu, urus dietnya dulu dan banyakin jalan kaki. Itu aja sih kalau emang dari 2 konteks yang berbeda gitu ya. Karena banyak orang juga mungkin memakai topi seorang introvert ya, dimana kalau ke gym ya malas ramai orang gitu. Makanya banyak orang yang mungkin kayak gebrakan atau campaign untuk olahraga di rumah kan sejak COVID udah mulai disebarkan. Jadi banyak orang yang udah mulai bikin home gym kali ya. Nah, orang-orang kayak gini nih justru mungkin dari sisi malas ke gym rame. Lagi konten-konten gym rame nih, udah orang rame nge-gym, atau malas ribet atau apapun lah. Makanya solusinya mungkin home gym. Dan mungkin kalau dari aku juga push up itu sangat simple ya, bisa dimulai oleh siapapun. Walaupun sebagai orang mungkin belum coba untuk belajar push up, tapi at least bisa dicoba kali ya. Sama yang kayak tadi lu bilang kayak pull up itu ada kan di e-commerce kan banyak tuh jual. Banyak banget ya, di keranjang kuning gitu. Itu banyak banget. Lu kalau jual pasti laku tuh. Bisa lah nantilah. Terus pertanyaan ketiga dari Otomando 0987. Bro, share dong suplemennya apa aja. Karena aku kayaknya udah cukup lama progres
tapi ototnya juga lama untuk berkembang. Oke, kalau suplemen ya, suplemen itu yang gue pakai cuma ada 2 sebenarnya. Ya. Suplemen yang pertama itu adalah kreatin, ya. Yang kedua itu whey protein. Gunanya apa sih sebenarnya? Kalau kreatin, ini gue nggak saranin untuk pemula banget gitu ya, karena kreatin ini kan untuk menambah performa kita saat kita itu stuck progresnya di gym. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan atau 6 bulan pertama nge-gym, itu jangan sama sekali nyentuh kreatin dulu gitu. Karena biar kita benar-benar tahu limit kita itu seberapa dengan pure, murni kekuatan kita. Baru nanti masukkan kreatin kalau memang udah merasa, aduh ini udah sebulan nih progres gue di gym gitu-gitu aja. Dan beban di gym juga itu-itu aja yang bisa gue angkat gitu. Itu bisa masukkan kreatin. Dan biasanya sih ya, itu cukup signifikan efeknya kalau dari kreatin. Nah, kalau untuk whey protein, ini adalah suplemen untuk menambah gitu ya, untuk menambahkan asupan protein kita kalau memang kurang gitu. Jadi jangan punya stigma bahwa wah kalau mau punya badan jadi harus pakai whey protein nih, harus pakai gainer gitu kan. Itu salah satu yang konteks mitos tadi itu masuk. Itu juga, itu jadi mitos juga tuh ya. Gak harus gitu ya. Kalau memang diet kita itu udah aman gitu kan, protein kita banyak, kita bisa memenuhi 2 gram per kilo berat badan. Jadi kalau misalnya berat badan ideal gue ini di 60 kilo nih. Ya. Kita ambilnya berat badan idealnya, bukan berat badan awal kita gitu. Kalau misalnya berat badan awalnya itu 100 kilo, ya yang diambil idealnya gitu. Misalnya 70 kilo idealnya dari 100 kilo, ya kita ambil 70-nya. Nah, 70 itu dikali 2. 70 itu dikali 2 jadi 140 gram gitu kan. Nah, itu yang kita perlu per hari proteinnya. Nah, kalau misalnya dari diet kita itu sudah bisa memenuhi si 140 gram protein itu atau lebih, ya whey protein juga sebenarnya tidak perlu gitu. Tapi kalau misalnya memang aduh kayaknya agak susah nih gitu ya untuk memenuhi segitu atau budgetnya kurang gitu ya, bisa dibantu dengan whey protein gitu. Tapi nggak harus ya, nggak harus. Ada titipan pertanyaan juga dari teman aku. Dia bilang, Bil nitip dong ke Bima katanya. Dia ngerokok nih. Oke. Ngerokok. Dia kalau makan di kantor juga makan padang tuh bisa 2 bungkus sendiri gitu. Oke. Tapi dia mau konsisten nge-gym dan dia baru member gym 2 bulan yang lalu. Sama dia juga lari gitu. Kan menurut gue itu dia nggak bisa hilangin kebiasaan rokok ya. Tapi itu menurut lu bahaya nggak sih ke dalam jangka yang panjang mungkin? Dalam jangka panjang ya. Jadi kalau kita ngomonginnya konteks transformasi badan, ya, ngerokok, nge-vape, gitu ya, itu tidak terlalu signifikan efeknya, gitu. Badan ya? Iya. Kalau konteksnya transformasi badan, ya komposisi badan kita akankah pengaruh kalau kita banyak rokok? Enggak. Gitu. Tapi ngaruhnya kemana? Stamina, tentu, gitu kan. Paru-paru kita akan kerja lebih banyak pasti kalau misalnya kita banyak rokok gitu kan, dan udah ada damage, udah ada kerusakan misalnya di paru-paru, itu pasti akan mengganggu aktivitas harian kita dan program latihan juga gitu. Jadi bahayanya sebenarnya dari situ kalau untuk konteks transformasi badan. Kalau dalam medis, kesehatan, itu bukan ranah gua gitu, tapi ya kita semua tahu lah gitu. Di cycle-nya aja udah ada gitu kan, di kemasannya udah ada resikonya gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang masih ada kebiasaan itu. Of course gue sebagai fitness coach, kalau bisa stop gitu. Karena pasti akan mempengaruhi stamina. Tapi kalau memang belum bisa, nggak apa-apa, masih bisa kok. Tetap berprogres. Pertanyaan terakhir dari gue, 3 gerakan favorit lu di gym? 3 gerakan favorit di gym. Kayak gue bisa ikut juga nih. Oke, siap. 3 gerakan favorit di gym. Ini sebenarnya yang memang krusial aja gitu ya. Yang pertama, lat pull down. Lat pull down itu buat punggung. Oh, yang ini ya. Yang naik. Yang naik dari atas bawah gini. Ya. Itu bisa untuk apa? Lat ya namanya? Lats. Ya. Memang kan namanya lat pull down gitu kan. Jadi itu untuk punggung gitu ya. Dan itu berapa repetisi kalau lu? Kalau repetisi itu berapapun. Kalau repetisi itu berapapun sampai kita nggak bisa gitu. Makanya sampai memang failure gitu kan. Itu juga memang suatu metode yang gue sangat
gue sangat dukung gitu. Tapi ya. orang males ngerasain domsnya itu kayak aduh 3 hari. Itu perlu lah. Itu yang perlu kan seharusnya. Perlu. Kalau misalnya nggak ada sama sekali gitu ya, berarti kan kita mungkin nggak terlalu intens gitu. Tapi orang nggak bisa bedain, mungkin siapa tahu aku cedera nih dalam 4 hari nih. Nah, cara ngebedain cedera sama itu DOMS aja biasa gitu ya. Kalau cedera itu kalau misalnya masuknya ke sendi. Ya. Ini nggak benar-benar semuanya gitu ya. Kalau misalnya memang ototnya itu sakitnya sampai sebulan gitu ya, bisa aja ada indikasi cedera di situnya ya di ototnya. Tapi just ini untuk general aja gitu ya, untuk general aja. Kalau sendinya yang sakit, ya, susah digerakin gitu tangan misalnya, itu ada indikasi bahwa formnya atau gerakannya itu masih bisa dibenahi. Ya, tapi kalau misalnya yang sakit itu ototnya, gitu ya, itu indikasi bahwa ya memang lagi grow gitu. Itu rangsangannya cukup dan memang lagi grow. Oke, nomor 2 setelah lat pull down. Lat pull down, ya. Yang pertama lat pull down. Yang kedua untuk chest, ya. Gue suka banget sama pec deck fly. Pec deck gitu. Itu mesin juga ya? Itu yang mesin. Ya. Kalau misalnya emang nggak bisa, pakai kabel juga bisa. Itu karena isolasinya mantep banget tuh dari situ. Ya, isolasinya mantep. Kalau misalnya memang benar-benar kita bisa ngerasain, itu pumpnya ke chest oke banget sih. Gitu. Itu yang favorit juga untuk chest. Ya. Yang ketiga itu gue nggak pernah squat sekarang by the way. gue nggak pernah squat untuk kaki. Kenapa? Karena gue ada ACL. Oke. Itu kenapa? Main bola atau lari? Pas itu main bola. Oke. Ya, pas itu main bola. Jadi gue sekarang udah nggak squats. Yang gue lakukan itu adalah leg press. Gitu. Gue suka sih leg press. Ya. Untuk alternatif dari squat gitu ya. Itu stimulusnya juga tetap oke gitu. Tapi kalau misalnya memang orang bisa squat gitu ya dan pede untuk squat itu silakan. Kalau untuk core nggak ada? Kalau untuk core, nah core itu sebenarnya nggak terlalu perlu dilatih ya. Kalau misalnya emang kita nggak kompetisi gitu kan, nggak harus benar-benar kotak-kotak banget six pack. Itu kalau misalnya kita lakukan exercise yang lain dengan form yang baik, itu secara otomatis core kita itu mengeras, gitu kan? Dan ya akan terlatih secara sendirinya gitu. Tapi boleh banget kalau misalnya memang benar-benar ada orang yang gue mau benar-benar six pack gue kelihatan gitu lah. Gue kalau buka baju lagi berenang, kalau lagi di pantai benar-benar kelihatan gitu roti sobeknya. Itu memang bisa diisolasi juga dengan sit up gitu ya, atau pakai rope. Yang crunch gitu, itu bisa. Kalau gue pribadi nggak terlalu banyak sebenarnya. Ya gue sebagai orang yang beginner sih banyak banget belajar hari ini. Thank you Bim. Siap. Makasih atas waktunya. Ntar kalau teman-teman mau belajar sama Bima, lebih kenal lagi sama Bima, yang aku bakal taruh link di deskripsinya. Thank you Bim. Siap. Sehat terus. Bisa gue bantu nanti pasti. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Thank you.